Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dita Fadila dengan NIM 2294028 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai sumber daya manusia sebagai pilar penting dalam peningkatan daya saing organisasi. Sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi baik institusi maupun perusahaan. Pada dasarnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai perencana dan pelaksana sebagai penggerak untuk mencapai suatu tujuan organisasi itu. Maka dari itu, sangat penting sumber daya manusia untuk diutamakan, diperhatikan pengelolaannya dengan baik, baik untuk ketersediaannya maupun kompetensinya atau kemampuannya. Kompetensi atau kemampuan sumber daya manusia merupakan hal yang penting pula dalam mendukung pencapaian dan sasaran organisasi dalam menghadapi derasnya perkembangan teknologi. Organisasi tidak bisa diam lagi, berpangku tangan sudah pasti akan tertindas oleh zaman. Pada era sekarang ini bisa dibilang tidak bisa orang atau organisasi tidur di tengah hiruk pikuknya perkembangan di segala bidang. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkemampuan tinggi sangatlah diperlukan. Era One Touch One Service butuh kemampuan untuk mengelola dengan baik dan terus-menerus secara konsisten. Berikut ini ada beberapa alasan sumber daya manusia menjadi pilar penting dalam peningkatan daya saing organisasi. Yang pertama yaitu adaptasi terhadap perubahan. SDM yang responsif dan adaptif terhadap perubahan dapat membantu organisasi beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan bisnis yang dinamis. Mereka memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan dan menyesuaikan diri dengan perubahan tren pasar atau teknologi. Yang kedua ada kreativitas dan inovasi. SDM yang berkualitas mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan solusi kreatif dan inovatif. Mereka memiliki kemampuan untuk berpikir out of the box, mengidentifikasi peluang baru, dan menemukan cara-cara baru untuk meningkatkan proses bisnis atau produk. Yang ketiga, ada keahlian dan kompetensi. SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang relevan dengan tuntutan atau sektor tertentu dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi organisasi. Mereka mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki kualitas produk atau layanan, dan merespon perubahan pasar dengan lebih cepat. Yang keempat, ada pengembangan karyawan. Investasi dalam pengembangan SDM membantu menciptakan tim yang kompeten dan terampil. Program pelatihan dan pengembangan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan mereka sehingga mendukung peningkatan daya saing organisasi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada motivasi dan keterlibatan. SDM yang termotivasi dan terlibat aktif dalam pekerjaan, mereka cenderung memberikan hasil yang terbaik. Keterlibatan karyawan dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, layanan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Faktor-faktor ini merupakan elemen kunci daya saing organisasi. Maka dari itu, ayo sambut peran krusial sumber daya manusia dalam perjalanan menuju kesuksesan bersama. Bersama kita akan membuktikan bahwa sumber daya manusia bukan hanya pilar, tetapi sebagai pondasi utama peningkatan daya saing organisasi. Mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.